Ya, selamat datang di podcast Fora bersama saya Rahmat Sigit Hadi Prabowo. Dan saya Tommy Zaidan. Kali ini kita akan mengangkat satu tema project P5 kita, yaitu apa sih, Git? Temanya yaitu suara demokrasi, Tom. Nah, itu dia. Sebelumnya gue pengen tanya nih, Git. Apa sih demokrasi? Jelasin dong ke orang awam kayak gue. Nah, jadi demokrasi itu adalah suatu sistem dalam dunia pemerintahan di mana seluruh rakyatnya itu ikut serta dalam memerintah melalui perantara wakilnya, Tom. Oh, jadi pemimpinnya diwakili oleh rakyat gitu, Git? Iya, Tom. Nah, jadi sistem ini tuh identik dengan salah satu rakyat yang telah terpilih menjadi wakil rakyat. Biasanya orang yang terpilih itu dipilih melalui sistem seperti pemilu yang kemarin yang baru kita lakuin kemarin, Tom. Oh, oke. Pada dasarnya presiden itu wakil rakyat, yang rakyat dipilih dan dipilih sendiri juga rakyat. Iya, tapi tahu nggak sih, Tom? Wakil rakyat tuh nggak cuma presiden doang kok. Ada instansi pemerintahan lainnya seperti DPD, DPR, DPD, dan lain sebagainya yang rakyat pilih dan dijadikan perwakilan rakyat. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Namanya juga kan mereka Dewan Perwakilan. Wajar sih kalau mereka seharusnya menjadi perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat dan berasal dari rakyat. Apalagi di negara dengan sistem demokrasi kayak Indonesia ini. Nah, demokrasi itu ada macam-macamnya nggak sih, Git? Oh, ada dong, Tom. Wah, apa tuh, Git? Jelasin dong. Berdasarkan apa dulu nih, Tom? Apa yang berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, berdasarkan prinsip ideologi, dan ada yang berdasarkan tujuan. Coba deh jelasin satu-satu. Mulai yang berdasarkan penyaluran kehendak rakyat dulu deh. Nah, kalau yang berdasarkan penyaluran kehendakan rakyat itu terbagi menjadi dua, yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam bermusyawarah kebijakan umum negara, dan ada demokrasi yang dilaksanakan melalui perwakilan. Biasanya yang melalui perwakilan ini diterapkan pada negara yang wilayah atau jumlah penduduknya itu besar. Oke. Terus kalau yang berdasarkan prinsip ideologi? Nah, kalau yang berdasarkan prinsip ideologi itu ada demokrasi konstitusional. Demokrasi ini ditandai dengan kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi agar pemegang kuasanya tidak sewenang-wenang. Oke. Terus gimana gitu? Terus ada juga demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini adalah demokrasi yang menghilangkan kelas sosial. Biasanya demokrasi ini identik sama negara yang menganut komunisme. Oke, berarti demokrasi ini dipakai di negara bekas Uni Soviet dan negara Korea Utara gitu ya, gitu. Betul banget tuh, Tom. Nah, yang terakhir itu ada demokrasi Pancasila yang bersumber dari tatanan nilai sosial dengan berdasarkan musyawarah umum mufakat. Nah, kalau yang berdasarkan tujuan itu apa ya, gitu? Nah, yang berdasarkan tujuan itu ada demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi, Tom. Oke, gue ngerti. Lanjut, gitu, gimana? Selanjutnya ada demokrasi material. Nah, demokrasi ini berbanding terbalik dengan demokrasi formal, di mana persamaan di bidang ekonomi didorong, sedangkan kesenjangan politiknya sangat terasa banget. Oh, berarti demokrasi berdasarkan tujuan berbagi antara dua itu ya? Betul, Tom. Enggak, ada satu lagi yaitu demokrasi gabungan, yaitu gabungan antara demokrasi sebelumnya, ya intinya netral lah. Oke, ngerti gue. Nah, sekarang gue tanya nih, Tom, menurut lu Indonesia termasuk demokrasi apa? Indonesia berarti masuk demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, demokrasi Pancasila dan demokrasi gabungan kan? Ya, bener banget. Berarti lu udah nangkep nih apa yang gue omongin. Udah dong, gue dengar dari pelajaran PKN Bu Mas Ripah, kemarin demokrasi juga terbagi 4 ya di Indonesia ya? Ya, lu bener banget, Tom. Ada 4 demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama demokrasi parlementer yang didasari UUD sementara 1950, di mana para menteri yang bertanggung jawab pada parlemen, bukan presiden. Yang kedua gimana tuh, Git? Yang kedua itu demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi di mana kekuasaan Soekarno dianggap terlalu besar, sehingga harus diubah pada tahun 1966. Menjadi demokrasi Pancasila di mana presiden masih dapat terus menjabat, tetapi wakil presiden dapat terus diganti. Loh, bukannya itu malah menyebabkan kekuasaan makin bisa dipegang satu orang gitu? Nah, itu dia, Tom. Karena dirasa kekuasaan masih dipegang satu orang, setelah itu terbentuklah demokrasi Pancasila reformasi, di mana masa jabatan presiden dibatasi menjadi 2 periode dan kebebasan pers mulai berlaku. Wah, yang lu sampaikan tadi bener-bener ilmu yang harus kita tahu sih. Nah, sekarang lu udah tahu kan semua hal tentang demokrasi? Paham. Berarti demokrasi pastinya sudah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dong, di lingkungan sekolah, masyarakat maupun lingkungan keluarga. Betul. Nah, menurut lu ada yang bisa kita sebagai Gen Z lakukan nggak untuk berkontribusi dalam pelaksanaan demokrasi ini di negara kita ini gitu? Bisa dong, Tom. Di pemilu kemarin kalau usia sudah cukup, kita bisa kok berkontribusi dalam demokrasi. Kita bisa ke TPA terdekat dan memberikan suara kita untuk memilih pemimpin negeri ini. Kalau usia kita belum cukup gimana tuh gitu? Bisa kok kita ikut pemilihan
pemilihan kecil-kecilan kayak pemilihan ketua OSIS atau pemilihan ketua RT, RW dan sebagainya. Gak harus ikut pemilu kok untuk berkontribusi dalam demokrasi. Wah iya juga ya. Oh iya, kita kan Gen Z nih. Nah, kira-kira di kalangan kita masih tertarik nggak sih ngomongin hal-hal yang terkait dengan demokrasi ini? Nah itu dia Tom, kita sebagai bagian dari Gen Z harus mulai mengangkat bicara soal demokrasi ini. Karena wawasan demokrasi ini penting banget untuk diketahui. Apalagi untuk mempersiapkan generasi mendatang di pemilu selanjutnya agar mereka memiliki wawasan demokrasi yang tinggi. Manfaat punya wawasan demokrasi yang tinggi apa tuh gitu? Ya supaya kita bisa berpikir secara luas mengenai calon pemimpin kita. Gak kayak pemilu yang udah di mana pendukung sesama paslon saling menyerang karena perbedaan pendapat satu sama lain Tom. Oh iya, bener juga lu Git. Oh nggak kerasa ya kita udah di penghujung podcast ini. Iya juga Tom. Nah jadi coba sekarang gue tanya ke lu, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari podcast kali ini? Jadi literasi demokrasi itu penting karena demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di negara kita. Kalau kita nggak tahu gimana negara kita bekerja, gimana kita bisa percaya sama negeri sendiri? Gitu. Nah itu dia Tom. Sepertinya sampai di sini aja podcast kita kali ini dan sampai jumpa.